teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya tanpa terkecuali teman-teman ya. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja teman-teman ya. sorry. Oke, Lunch hari ini jatuh di bawah harga 30 ya. Sekarang di 28 ya, 289 ya, 28947 teman-teman ya. Dia turun semenjak kemarin mainnya di 30 ya, di 300 ya. Saya ambil buntutnya aja. Nah, di sini teman-teman ya bukan bertolak belakang, tetapi saya sepakat ya dengan berita yang beredar di luar ya. Itu kenapa banyak juga yang kurang confident ya atau pesimis lah ya, bisa dibilang seperti itu dengan Lunch teman-teman, karena di sini ya diangkat dari Crypto Basic teman-teman, tidak ada kesepakatan antara Catch Labs ya dan pengembang Terra Classic untuk membakar 2,5 triliun Lunch ya, kata Terra Rebel. Betul teman-teman ya, karena kemarin ya si Catch Labs ini ya dia membuat berita kalau dia akan membantu pembakaran dari Lunch ya sebesar 2,5 triliun teman-teman ya, dari game kalau saya nggak salah. Dan ternyata sini belum dikonfirmasi oleh pihak Lunch teman-teman ya, apa yang terjadi nih ya, kira-kira seperti itu ya, karena banyak sekarang orang-orang atau developer ataupun pengembang-pengembang ya mengatasnamakan Lunch teman-teman untuk menarik army dari Lunch. Tapi kita lihat dulu nih teman-teman ya, ini bisa terjadi apa tidak nih. Oke, ketika popularitas Lunch meningkat dan komunitas aktifnya muncul, tidak mengherankan melihat proyek-proyek menyentuhkan token untuk menarik aktif atau komunitas dari Lunch ini teman-teman. Dalam sebuah tweet pada hari Kamis ya, Rex dari Terra Label teman-teman, grup pengembang Lunch ya, mengungkapkan bahwa meskipun Catch Labs terus-menerus disebutkan dalam siaran pers untuk gameplay to earn ya, tidak ada kesepakatan antara grup dan perusahaan ya. Jadi mereka sebenarnya belum ada kesepakatan teman-teman. Ini menurut saya ambil positifnya teman-teman ya. Ini sedangkan belum terjadi, harga Lunch sudah seperti ini. Bagaimana kalau terjadi ya? Ya, jadi mungkin dari dari si Labs ini teman-teman, Catch Labs ini seharusnya melaporin atau gimana gitu loh. Kalau terjadi ya sangat-sangat bagus ya. Menurut Rex tidak ada afiliasi antara kedua belah pihak ya, sama sekali nggak ada. Komunitas Lunch, saya tidak yakin mengapa Superlito Catch Labs memutuskan untuk masukkan nama Terra Rebel ke dalam artikel media mereka. Tetapi tidak ada kesepakatan seperti itu di antara kami dan Litospear teman-teman, tulis Terra Rebel ya. Kami tidak pernah menyetujui pengumuman apapun. Kami tidak berafiliasi ya dengan perusahaan ini dengan cara apapun. Jadi mereka sudah membuat announcement ya, karena ini tidak sah teman-teman ya. Semoga saja Catch Label ini teman-teman ya sama Superlito ini bisa mengkonfirmasi dan bisa jadikan ini kerjasama teman-teman. Kira-kira seperti itu. Lumayan, bukan lumayan, ini banyak sekali ya, 2,5 triliun token teman-teman ya, itu sekitar 40% dari aset ya, kira-kira seperti itu, dan langsung di komplain sama Rex teman-teman. Nah, selanjutnya di sini perlu disebutkan bahwa seperti yang dilaporkan oleh The Crypto Basic ya, di Crypto Basic ini Catch Labs telah menjanjikan dukungan untuk pembakaran Lunch dalam siaran pers untuk gameplay to earn finisi teman-teman ya. Hebatnya perusahaan memproyeksikan bahwa permainan akan membakar sekitar 2,5 triliun Lunch ya, dengan mengintegrasikan token ke dalam permainan dari waktu ke waktu ya, jadi bertahap ya. Khususnya Label merilis peta jalan atau roadmap kemarin sejalan dengan narasi ini. Sesuai peta jalan atau roadmap yang mereka buat teman-teman, Terra Label juga akan membuat pengumuman mengenai permainan, menyeratkan kontak dan kesepakatan antara kedua belah pihak teman-teman. Semoga saja si Catch Labs ini teman-teman langsung mengkonfirmasi ke ini ya, Terra Classic ya, ke Lunch ya, ke tim dari Lunch atau pengembang Lunch yang baru ini, supaya ini terjadi teman-teman, karena ini hanya konfirmasi sepihak ya. Ternyata hanya Catch Label yang mengkonfirmasi, sedangkan Lunch nggak tahu apa-apa. Seharusnya ini cuma miskomunikasi menurut saya. Yang penting ya Catch Label ini ngomong gitu loh ya, kira-kira seperti itu. Oke, di sini perkembangan terakhir merupakan pukulan bagi Lunch ya yang setia.
yang mungkin menaruh harapan mereka pada proyek tersebut. Namun ini adalah bukti popularitas dan pengaruh komunitas Luns. Betul teman-teman ya, seperti yang dibilang David Goldstein ya di beberapa minggu kemarin. Komunitasnya Shiba dan Dogecoin itu bergeraknya seperti komunitas Luns kali ini ya, di tahun ini ya. Dan semoga saja kalau deal dengan Catch Labs ini teman-teman, saya rasa nggak butuh 1-2 tahun, nggak butuh 2-3 tahun ya untuk Luns recover ya, mungkin setahun sudah bisa recover. Yang penting ya bisa ya, yang penting dia bisa kerjasama, kira-kira seperti itu. Untuk menarik perhatian dan hype, tidak mengherankan jika melihat proyek-proyek menjatuhkan token atau Terra Rebels ya, khususnya masyarakat terus mencari lebih banyak cara untuk menurunkan pasokan Luns. Inisiatif terbarunya adalah Refactor Classic ya, USDC teman-teman, untuk membakar Luns lebih cepat untuk kontrol algoritmik. Sejauh setidaknya ada 2 gagasan yang saling bersaing tentang bagaimana masyarakat harus mencapai hal ini atau dari komunitas teman-teman. Tapi apapun itu teman-teman ya, saya senang sekali dalam arti gini teman-teman ya. Ini belum terjadi ya, sedangkan pembakaran 2,5 triliun belum terjadi, harga Lun sudah mulai maintain ya. Maintain dalam arti dia nggak jatuh dalam terus jatuh dalam lagi, tidak. Dia pelariannya teman-teman ya, pelariannya bisa dibilang di sini nggak terlalu signifikan ya. Jadi dia cuma volatil atau fluktuatif pendek ya. Bahkan di sini kalau kita lihat ya, setelah melonjak di sini ya, dia melonjak tahap kedua dan mulai koreksi lagi teman-teman ya. Dia tidak langsung anjlok ya, tidak langsung didam, kira-kira seperti itu. Jadi masih bisa dibilang ini maintain, karena harga pun masih bermain di harga 30-an ya, main di 28, 30, 31, 32 ya. Kemarin ATH-nya di 37 teman-teman ya, di ATH minggu kemarin ya. Jadi menurut saya ini masih normal-normal saja ya. Bagaimana jika Catch Labs ini ya melaporkan announcement mereka ke tim dari Luns, dan mereka dealkan ini ya. Kalau terjadi ya seperti yang saya bilang tadi, nggak usah tunggu waktu lama ya untuk Luns recover ya. Kalau kita mau tunggu Luns recover, nggak usah berharap ya di atas nggak usah berharap lah di atas 10.000 rupiah, nggak usah lah ya. Kita berharap di atas 1.000 rupiah aja lah ya, untuk lebih nyaman ngeholdnya ya. Kita berharap di situ. Tapi kalau untuk kenaikan ya, kita nggak ada yang tahu teman-teman ya, tergantung dari kita semua ya. Tapi kalau saya pribadi ya, tetap yakin masih $1 ada lah ya, $1 ada lah. Kalau untuk saya pribadi ya, sekali lagi tetap Dior. Saya jangan sampai saya ngomong gini kalian langsung ikutan dan lain-lain. Tidak ya, saya tidak aset kalian tuh kalian yang atur, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi tetap do your own research ya. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kalau kalian tanya bang kamu ngehold sampai berapa ya, tetap saya di atas $1 mungkin, atau mungkin 10.000 rupiah ya. Ya itu kan aset saya, kira-kira seperti itu. Soalnya banyak haters di luar sana ya yang nggak yakin. Ya nggak apa-apa ya, kalian nggak yakin, kita para Luns Army nggak ganggu gitu loh ya. Dan begitu juga seharusnya ya, kalau kita tetap ngehold sampai di harga yang kita inginkan, kalian jangan ganggu gitu loh ya. Apapun itu teman-teman ya, kalian punya uang ya, haters punya uang, kita para Luns Army punya uang ya. Jadi jangan saling mengganggu uang kita, kira-kira seperti itu. Tapi tetap saya optimis ya untuk di Luns ini, karena selalu saya bayangin ya, harga awalnya adalah 1.700.000 ya sebelum dia jatuh. Harga awalnya adalah 1.700.000. Memang kalau kita berbicara supply teman-teman ya, memang supply sekarang kan lagi hancur-hancurnya ya teman-teman, lagi banyak-banyaknya teman-teman. Tapi sekali lagi saya masih percaya ya, tidak ada yang mustahil di dunia kripto ya. Intinya satu teman-teman ya, kalau kalian ngehold nggak usah banyak-banyak teman-teman ya. Kalau tujuan kalian jual di 10.000 rupiah ya nggak usah terlalu banyak kali ya. Supaya lebih umur panjang kita kalau ngeholdnya. Kalau kita punya token, kalau kita punya contoh ya, kalau kalian ngehold $1.000, kalau kalian ngehold $500, saya rasa kalian nggak akan kuat untuk ngehold. Karena itu termasuk di atas standar ya untuk pemain kripto baru, apalagi untuk masuk ke Luns ini teman-teman ya. Ya kalau kalian sudah punya sekitar $100 ya hold aja itu ya untuk jangka panjang. Kira-kira seperti itu ya. Semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Semoga deal ya, semoga deal
apa namanya Cuts Labs ini dengan Terra Labs ya. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Selamat